Itu jadi kiai itu seperti itu, dia punya anak, biasanya kalau yang laki-laki dipanggilnya Gus, yang perempuan dipanggilnya Ning. Nggak usah ngomong Ustadz deh, nggak usah ngomong Ustadz. Penyanyi. Orang yang pintar nyanyi, Din, itu kalau dengar orang nyanyinya fals, pusing dia. Bener nggak? Bener. Gak usah ngomong Ustadz nih ya, gak usah ngomong Ustadz, kita ngomong penyanyi. Kalau keturunan dari Rasulullah itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif. Kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggilnya Sayyidah atau Syarifah. Nah, kalau masalah menghormati, menghargai, ya kita semua orang kita hargai, kita hormati. Tapi bukan berarti kemudian hanya karena nasab tadi yang disampaikan, terus kemudian semua yang dilakukan itu menjadi apa ya bahasanya, pembenaran untuk dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak benar. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Goresan Kisah. Halo, apa kabar? Masih suasana Lebaran. Udah agak lama sih sebenarnya ya, Din ya. Udah 2 minggu nih ya. Iya. Tapi ya kita mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah dengan saya Fahmi. Dan saya Sahidin. Kita mau ngebahas apa aja? Kita bicarakan yang lagi hangat-hangat sekarang nih. Ya. Din, gimana kabarnya? Kita tanya dulu. Kita juga baru ketemu nih hari ini. Baru ketemu hari ini. Tapi tanggalnya pas kita pulang ke sini bareng ya, tanggal 6 ya? Kayaknya iya, Bang. Saya nyampe paginya, sini tanggal 6 pagi. Pagi saya malamnya. Oh, malamnya. Saya berangkat tanggal 5 siang. Nyampe sini subuh. Oh. 14 jam 14 jam. Sebenarnya dari sana tuh, dari tempat saya tinggal di kampung, jam terbang pesawat tuh jam 3:30. Nah, harusnya kan sore. Harusnya kan nyampenya maghrib lah ya kan, ke rumah. Itu delay, Pak. Lama nggak? Lama. Maghrib tuh baru terbang karena ada gangguan kepala negara. Oh gitu. RI 1 ya, lagi ke situ jemput ininya yang berita rame itu ya, yang asisten presiden itu ya, lagi dijemput yang di Bengkulu itu. Dijemput ya. Berarti kamu pas bareng sama dia ya? Tapi nggak ketemu, Pak. Itu keren banget. Asistennya presiden dijemput pakai pesawat pribadi, pesawat jet. Saya juga pas sampai bandara kok rame-rame banyak polisi gitu, gitu. Ya. Ada apa ya? Pas saya buka Instagram tuh, loh, Pak Prabowo mau ke sini. Jemput asisten. Nilai sampai itu kemarin cukup ramai juga tuh ya beritanya ya. Cukup ramai juga tuh. Dikritik masyarakat tuh sampai. Ya, khususnya warga Bengkulu. Iya. Lama berarti kemarin delaynya? 2 jaman lah. 2 jam. 2 jam. 2 jaman. Iya, zaman batu. 2 jaman. 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Aduh, 2 zaman batu sama zaman es. Zaman. Oke, mungkin teman-teman sudah kangen lama nggak ketemu sama kita. Kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah ini ya. Kita spesial Ramadan lagi ya. Iya, kita udah selesai kemarin podcast Ramadan. Kita sekarang tayang setiap hari Rabu. Sore ya. Jam berapa ya? Jam 5 ya. Kita tayang tetap jam 5 setiap hari Rabu. Jadi jangan lupa nonton podcast Goresan Kisah di channelnya saya. Oke. Gimana nih? Kita habis Lebaran, habis maaf-maafan, kita bikin ulah lagi. Oke, siap. Kita mau ngebahas kesalahan. Oke, baru-baru ini saya FYP di TikTok dan di Instagram itu soal drama, tapi drama bukan di sini ya. Oh iya. Ya, di luar negara kita. Itu tetangga Indonesia lah, Malaysia, yaitu apa ya? Walid. Wita. Aktornya Walid Nak Dewi boleh. Iya. Yang jomblo nyoba cepet nih gitu. Walid dulu. Saya nggak punya ini sih, nggak punya jenggot, jadi nggak bisa jadi Walid ya. Aduh.
Ya itu kan cuman sekedar FYP. Saya nggak telusuri untuk filmnya ya, cuman karena suka. Ya, saya juga nggak nonton. Nggak nonton. FYP di TikTok suka muncul, di Instagram suka muncul ya. Itu ya dia sebagai kiai, Pak Ustadz ya kan. Ya, kiai ya. Oke. Tapi kita bukan ngebahas tentang drama itu ya. Kita ngebahas fenomena aja. Tapi memang bener Din. Saya dicurhatin sama istri juga tuh tentang itu. Saya juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin. Muncul sih benar sama ya kayak tadi, tapi nggak terlalu ngikutin juga. Tapi bener di Indonesia bahkan sampai kemarin beritanya tuh sampai yang di Aswaja apa tuh? Aswaja di mana? Di Aceh apa yang di mana yang mengutuk itu? Oh iya. Tapi katanya menistakan gitu kan, Mas. Ya gimana sebenarnya ya? Sudah ada yang komen sih kalau tayang di Indonesia pasti diboikot. Habis itu. Habis kalau tayang di Indonesia. Bukan di Indonesia, di Konoha. Terus gimana? Ini bukan masalah sih. Kenapa? Karena kamu belum punya cewek juga, belum punya istri juga. Bukan situ jalurnya, bukan. Takutnya dapat dewi-dewi yang lain. Bukan. Ini tentang nama, tentang gelar apa nama sebuah kiai, ustadz, habib itu kan. Itu sama apa beda nih ininya? Ya. Oh ya, semua ya beda sih sebenarnya, beda. Jadi mungkin kita bahas satu-satu ya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kemarin itu kan, kalau yang di film itu kan disebutnya walid ya. Walid itu kan bahasa Arab, artinya orang tua. Oh, walid bahasa Arab. Ya kalau di sini mungkin abah. Abah itu kan ya abi gitu kan. Itu kan bahasa Arab sebenarnya. Kalau di sini biasanya dipanggilnya, kalau yang di pesantren itu kan abah gitu kan. Nah di sana panggilnya walid gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya kan orang tua. Nah apa namanya, kalau yang di Indonesia sendiri kita kan kita mengenal banyak istilah ya tentang hal yang kayak gitu. Mungkin saya bahas satu-satu. Pernah dengar istilah Gus? Istilah Gus? Belum pernah. Cuman banyak orang sih yang panggil Gus gitu kan. Tahu, pernah dengar gitu ya? Pernah dengar lah. Gus Samsudin sangat viral itu. Gus Dur ya presiden kita. Gusmus yang pakai peci hitam bukan ya? Iya. Ya kadang-kadang enggak. Gusmus. Terus Gus Baha itu sangat bagusnya, coba pecinya yang gini. Tahu nggak artinya Gus itu apa? Gus belum tahu. Jadi kalau di makna, kalau kata Gusmus, kalau kata Gusmus itu nama aslinya tuh Kiai Haji Mustafa Bisri. Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi kalau kata Gusmus, istilah Gus itu udah salah sebenarnya. Untuk sekarang ya, di fenomena di masyarakat. Istilah Gus dan Kiai itu sekarang berubah, kata beliau. Jadi zaman ramainya Gus Dur katanya. Jadi sebenarnya kalau kata beliau, Gus itu kan sebenarnya istilah untuk anak kiai yang laki-laki yang belum layak dipanggil jadi kiai, atau dia belum terjun ke masih calon apa ya buatnya? Ya sebetulnya dia masih belajar, dia masih mungkin nyantri di tempat lain atau gimana, tapi belum berkontribusi ke masyarakat seperti itu. Jadi itulah anak-anak kiai, kalau yang laki-laki dipanggilnya Gus, Agus gitu kan, tapi bagus gitu kan, ya intinya Gus lah ya. Sama kalau yang perempuan dipanggilnya Ning. Nah, Ning Laila ya. Ning Umi Laila betul. Gitu. Makanya kemarin ada bukunya kan juga yang pernah saya kasih lihat itu, yang Jadilah Purnamaku Ning. Ada kan yang kemarin sempat saya sama kamu bukan ya, apa di podcast sama istri ya, pokoknya itu saya pernah ngasih lihat itu. Jadi memang itu bicara tentang pesantren, bukunya Hilma Anis tentang dunia pesantren. Jadi kita mesti tahu dulu apa sih istilah Gus, apa sih istilah Ning, apa itu kiai gitu kan. Nah kalau kiai itu sendiri secara makna itu sebetulnya orang yang dia pakar agama, ahli agama gitu ya, dan kemudian dia memang benar-benar itu dia mengabdi kepada masyarakat.
memberikan ininya sumbangsihnya kepada masyarakat. Cuman seiring berjalannya waktu kan mulai banyak bergeser. Ada orang yang penting punya pesantren dipanggil kiai. Nah, ya nggak salah juga ya. Kita nggak tidak sedang menyalahkan atau membenarkan, kita hanya menjelaskan ya. Jadi seperti itu. Jadi kiai itu seperti itu, dia punya anak, biasanya kalau yang laki-laki dipanggilnya Gus, yang perempuan dipanggilnya Ning. Cuman menurut Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri, istilah itu tuh mulai berubah di zamannya Gus Dur. Kenapa? Karena dianggapnya kata Gus itu lebih tinggi daripada kiai. Ketika Abdurrahman Wahid itu jadi dipanggil Gus. Mungkin karena dia presiden kali ya. Beliau tuh sebenarnya anak kiai, memang putra kiai, gitu kan. Kan Mbah Hasyim Asy'ari punya anak Mbah Wahid Hasyim, punya anak beliau Gus Dur. Ya memang putra kiai, tapi kan beliau sudah harusnya kan beliau dipanggilnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dong. Iya, benar. Karena dia udah sepuh, dia sudah ini gitu kan. Tapi ya itu karena mungkin dari mudanya dipanggil Gus. Kemudian wartawan naiklah dipanggil Gus Dur gitu. Jadi seolah-olah ketika Gus Dur kemudian jadi ulama kayak sekarang terkenal, terus kemudian pernah jadi presiden, itu seolah-olah kita masyarakat menganggap Gus itu lebih tinggi dari kiai. Padahal secara sebutan sebenarnya Gus itu sebutan untuk anak kiai yang memang belum, kasarannya kalau kata Gus Mus itu belum layak jadi kiai. Gitu. Nah sampai bahkan kayak tadi Gus Mus sendiri, beliau kan sudah sepuh, harusnya udah dipanggil Kiai Mustafa Bisri gitu kan bahasanya. Tapi sampai sekarang terkenalnya namanya Gus Mus. Kayak Gus Baha. Iya. Ya, harusnya belum dipanggil Kiai Haji Bahaudin Nur Salim gitu loh maksudnya. Kiai Bahaudin Nur Salim gitu. Tapi ya lebih sekarang kayak Gus, dipanggil Gus. Apalagi Gusnya ada yang menteri kan, Gus Menteri sekarang segala macam gitu. Ada ya itu, tapi banyak juga yang Gus Samsudin gitu. Terus Gus yang kemarin ini rame sama es teh kan. Oh iya. Ya. Jadi itu dulu sebenarnya. Nah itu kalau kita bicara tentang Gus ya, tentang Gus. Jadi kita harus tahu biar nggak salah istilah. Terus kemudian ada lagi istilah misalkan yang di masyarakat kayak Ustadz. Ustadz itu gimana sih sebenarnya kan? Kalau ini masyarakat, nah ini juga yang saya itu sebetulnya ini Din, awal cerita nih, awal saya di sini di Bogor itu kaget juga. Bukan di Bogor, di Jakarta lah ya. Dulu awal masuk Jakarta gitu kan. Oh dipanggil Ustadz. Ternyata dapat gelar Ustadz di sini gampang gitu. Sementara kalau saya di kampung dulu itu saya nggak begitu ini dengan gelar Ustadz gitu. Ya kalau kita misalnya maaf potong. Nggak apa-apa. Masa kalau kita udah rajin sholat ke masjid, rajin ngaji, ya pokoknya kita alim lah itu. Dipanggilnya Ustadz. Walaupun bukan sama teman sendiri gitu. Ustadz. Nah itu dia, makanya saya juga bingung di Jakarta itu gampang banget ya orang manggil Ustadz gitu. Maksudnya saya sama guru ngaji saya yang dari kecil pun saya nggak manggil Ustadz gitu loh. Bahkan saya manggilnya Le, Pak Le. Ya sebenarnya karena ya nggak tahu mungkin masih saudara atau gimana, tapi diajarinya begitu gitu. Pak Le itu kan paman ya sebenarnya, Om lah gitu bahasanya. Ya itu Pak Le manggilnya, nggak ada manggil Le gitu kan, nggak manggil Ustadz, nggak manggil apa gitu. Baru mungkin setelah rame itu fenomena gitu, barulah ya ada lah beberapa yang saya panggil Ustadz ada. Itu aja ketika guru-guru yang saya sudah ketemu di SMA gitu kan, segala macam, yang udah di kota gitu, itu panggilnya di situ. Tapi kalau untuk sehari-hari ya jarang gitu. Tapi kalau di sini kayaknya kayak gampang banget gitu loh, gampang banget. Orang tuh ya kayak tadi kelihatan ke masjid beberapa kali gitu kan, apalagi pakai bajunya yang begitu gamis ya. Padahal ya kayak gitu udah dipanggil Ustadz aja gitu kan bahasanya. Nah itu juga yang padahal sebenarnya Ustadz itu apa sih gitu. Kalau Ustadz itu kan bahasa Arab. Ustadz itu bahasa Arab. Kata Ustadz itu sebenarnya dari bahasa Arab. Artinya Ustadun, artinya tuh guru. Nah kadang-kadang orang ini ngajar kagak dipanggil Ustadz. Tinggal rajin ibadah Ustadz. Ya padahal kan nggak begitu harusnya. Harusnya rajin ibadah ya dipanggil Sahidin. Sahidin rajin ibadah. Amin. Abid. Iya, Abid itu orang yang ahli ibadah. Abid namanya. Kalau orang yang pinter, alim.
Alim. Alim. Alim alamah itu alim yang dia pinter, nggak cuma sekedar pinter tapi juga mengamalkan ilmunya. Hanya nanti ada al-alim, al-alamah, al-arif billah ya gitu. Gelarnya banyak banget tuh. Alim, alamah, arif billah gitu, Masya Allah. Jadi kayak gitu. Tapi balik lagi kayak yang tadi, nggak semua orang yang kemudian dia misalkan adzan di masjid, ya di muazin. Nggak semua orang yang adzan di masjid itu dipanggilnya ustaz. Dia sering masjid, ya nggak nyalahkan sebenarnya. Tapi jadinya takutnya itu nanti kita salah menempatkan ke orang gitu. Betul. Salah menempatkan ke orang. Kadang-kadang ada yang ya beberapa kali ketemulah ya yang istilahnya dipanggil ustadz, tapi ternyata ya mungkin karena ngimamin gitu ya. Tapi ternyata bacaannya masih ya gimana ya gitu. Ya. Saya sih nggak ngomong gimana, tapi jadi gini, ini juga mungkin sedikit fenomena ya. Jadi dan ini mungkin penting juga buat kamu. Saya kayaknya pernah ngomong sama kamu juga. Kita tuh jangan tertipu kalau misalkan kita itu disuruh orang untuk hal-hal yang sesuatu yang tadinya mungkin kita nggak terlalu bisa atau kita dianggap belum mahir gitu ya. Nah, terus kemudian kita disuruh maju dan lain sebagainya gitu-gitu. Takutnya nanti tuh kita merasa kalau kita tuh bisa, padahal ternyata sebenarnya kita nggak terlalu bisa. Sama kayak yang tadi fenomena kayak tadi ustadz segala macem gitu. Kadang-kadang kita ketemu tuh orang ngimamin, ya dia dipanggil ustadz, dia ngimamin ternyata bacaannya juga bermasalah. Jadi mungkin bagi orang awam kelihatannya nggak ngerasa, tapi bagi orang-orang yang ngerti sudah tahu itu tuh salah. Ini banget Din, kalau saya bilang ya ini kalau saya omongin jatuhnya kayak seolah-olah kita itu wah kamu sih paling ngerti gitu loh bahasanya. Tapi enggak, tapi kita cuman ini aja lah. Cuman apa istilahnya? Mengeluarkan unek-unek ya. Nggak usah ngomong ustadz deh, nggak usah ngomong ustadz. Penyanyi. Orang yang pintar nyanyi Din, itu kalau dengar orang nyanyinya fals, pusing dia. Bener nggak? Benar. Gak usah ngomong ustadz nih ya, gak usah ngomong ustadz. Kita ngomong penyanyi. Atau kalau enggak ada orang arsitek. Arsitek itu kalau dia hebat nih, arsitek yang keren, yang hebat, terus dia ngelihat bangunan atau ngelihat gambar yang jelek, ya dia pusing gitu loh maksudnya. Nah, gitu juga dengan yang tadi. Nah, itu baru ustadz. Terus ada istilah lagi yang kamu tanya tadi apa? Habib. Ya, jadi Habib itu sebenarnya sama kayak kiai itu tadi. Habib itu kan juga bahasa Arab. Habib itu orang yang dicintai lah bahasanya. Nah, kemudian di Indonesia ini istilah Habib itu dipakai untuk apa istilahnya? Untuk orang-orang yang keturunannya katanya keturunan Rasulullah atau dianggap sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih silsilahnya masih ke Rasulullah. Iya. Jadi Habib itu digunakan untuk sebutan orang-orang yang gelar yang memiliki darah keturunan Rasulullah. Gitu. Padahal sebetulnya mungkin kamu bisa cari nih istilahnya. Saya lupa, tapi nanti kamu bisa cari. Sebetulnya istilah untuk keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu ada 2 sebutan. Nah, coba kamu cari sambil cari nggak apa-apa. Ada dua penyebutan. Yang pertama tuh penyebutan syarif dan sayyid. Nah, coba kamu cari di situ. Nah, kamu cari di situ ada penyebutan syarif dan sayyid. Nah, kalau laki-laki, syarif dan sayyid. Seingat saya, sayyid itu dipakai untuk keturunan Rasulullah dari jalur. Jadi Rasulullah beliau kan dengan punya putri namanya Fatimah. Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali. Punya cucu namanya Hasan dan Husain. Ya kan? Nah, sayyid itu dipakai untuk penyebutan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau nggak salah. Sayyid Hasan nanti ada namanya lagi, adiknya tuh dipanggilnya Syarif Husain. Nah, kalau itu kalau laki-laki. Kalau keturunan dari Rasulullah itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif. Kalau laki-laki. Kalau perempuan dipanggilnya Sayyidah atau Syarifah. Nah, biasanya seperti itu.
Nah, karena memang Islam itu menggunakan istilahnya patrilinear itu garis keturunan berdasarkan bapak atau berdasarkan ayah, maka yang bapaknya ini Sayyid atau Syarif, maka ketika dia punya anak laki-laki itu keturunannya otomatis juga Sayyid atau Syarif juga. Terus seperti itu. Nah, jadi sebenarnya keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu istilahnya yang panggilannya itu sebenarnya Sayyid atau Syarif untuk laki-laki, Sayyidah atau Syarifah untuk perempuan. Tapi di Indonesia khususnya ya, di Indonesia ini kemudian menjadi istilah Habib. Kenapa Habib? Habib itu sebenarnya dari istilah yang dicintai tadi. Artinya tadinya adalah Sayyid atau Syarif yang mereka itu memberikan kontribusi untuk masyarakat, yang kemudian diakui kealimannya, keilmuannya, dan kontribusinya ke masyarakat, sehingga mereka dicintai oleh masyarakat, dipanggillah jadi Habib. Oh, gitu. Jadi, apakah semua Sayyid dan Syarif itu adalah Habib? Kayaknya enggak. Kayaknya. Kalau berdasarkan istilah atau dulu yang awal-awalnya lama itunya, ya tidak semua Sayyid atau Syarif itu Habib panggilnya. Karena nggak semua Sayyid atau Syarif itu kemudian melakukan hal-hal yang berkontribusi dengan masyarakat tadi saya bilang. Tidak semua Sayyid dan Syarif itu kemudian dipanggil Habib. Nah, tapi kalau Habib itu memang bisa dipastikan mereka itu seharusnya Sayyid atau Syarif. Kayak gitu. Jadi seperti itu Din kurang lebihnya. Ini pembahasannya segitu dulu ya. Panjang nih soalnya nih. Terus kalau misalnya kita ketemu sikap kita kalau misalnya ketemu ustadz, ketemu kiai, habib gitu kan saya lihat kadang-kadang ya kita menghormati lagi ibaratnya saya guru gitu kan kadang ada yang ngomong ya kadang berlebihan kadang berlebihan kayak seperti mencuci tangan terus dia diminum gitu kan sebagian diminum ada yang cuma ngecupin ini katanya baca jadi jadi doa gitu jadi berkah gitu ya kurang lebih seperti itu Pak. Gimana tuh Pak sikap kita tuh apakah dibenarkan? Gini saya pribadi ya Din ya saya sudah sangat lama mempunyai sikap sebelum yang rame-rame sekarang lah bahasanya. Gimana ya? Saya itu sudah sangat cukup lama tidak pernah melihat seseorang itu berdasarkan gelar yang disematkan, Din. Jujur aja. Saya sudah cukup lama tidak melihat orang itu dari status yang disematkan orang gitu. Contoh misalkan nggak cuma Habib, ya Gus atau kiai gitu bahkan atau ustadz gitu. Saya secara pribadi itu sudah tidak mau melihat mereka ini hanya dari sebutan orang. Maksudnya oh ini Habib terus kemudian kita ngikutin semuanya atau ini Gus terus kita ngikutin semuanya. Ini kiai terus hanya karena itu orang bilang begitu terus kemudian kita ngikutin semuanya. Kalau masalah menghargai atau menghormati, jangankan ke Habib, jangankan ke Gus, jangankan ke kiai atau ke ustadz, ke pengamen, orang miskin yang bukan siapa-siapa, ya kewajiban kita juga harus menghormati dan menghargai. Ya kan? Kepada semua manusia, semua orang, kewajiban kita menghargai dan menghormati. Tidak hanya kepada Habib, tidak hanya kepada kiai, tidak hanya kepada Gus atau kepada ustadz gitu. Tapi kalau masalah untuk diikuti atau mungkin yang tadi itu ditaklid kalau bahasa agamanya, ya kita harus melihat kualitasnya. Enggak, kita harus melihat kualitasnya. Bukan gelar ya, tapi bukan sekedar gelar yang kadang-kadang hanya disematkan oleh masyarakat yang mereka juga nggak paham. Balik lagi kayak tadi saya bilang, masyarakat itu gampang banget tuh nyebut orang jadi ustadz kan? Iya, betul. Nah, mungkin juga masyarakat gampang banget nyebut orang jadi Habib. Kelihatan timur tengah dikit dipanggil Habib. Padahal nggak tahu cek nasabnya ada apa enggak. Gitu kan? Cuma ngeliat dari penampilan. Nah,
atau punya ya seperti itulah bahasanya. Jadi nah terus bagaimana ya melihat, nah kalau bahasa keren sekarang itu meritokrasi, kemampuannya dong, bener apa enggak gitu. Contoh misalkan ada orang dipanggil Gus, kita hormati nggak? Ya hormati. Jangankan ke Gus, orang biasa juga kita hormati gitu loh maksudnya. Tapi apakah kemudian kita menghormatinya dengan cara yang berlebihan? Ya tidak. Kita menghormati dia karena apa misalkan? Kalau hanya sekedar karena masalah dia kiai atau Gus, ya sudah kita hormati sewajarnya. Kita hormati secara ininya saja. Kalau misalkan kayak Habib gitu, karena memang dia punya darah garis keturunan Rasulullah gitu. Ya kalau dia melakukan sesuatu yang baik, yang benar ya kita puji. Tapi kalau memang sesuatu yang buruk yang dilakukan ya jangan diikuti dong. Tidak karena seseorang itu disebut ustadz, kiai, gus, bahkan habib, terus kemudian semua perbuatan yang dilakukan itu benar atau dibenarkan. Gitu. Itu yang kita nggak boleh. Itu maksudnya. Bisa dipahami nggak nih sampai sini? Nih? Bisa dipahami ya. Jadi gitu, nggak bisa semua hanya karena orang kemudian menyebut dia dukun malah menyebut dia kiai gitu ya, atau menyebut dia Gus, ya kayak yang kasus Gus Samsudin misalkan gitu kan, ternyata seperti itu. Ya nggak semua yang dilakukan oleh Gus, nggak semua yang dilakukan oleh Ustadz, nggak semua yang dilakukan oleh kiai, bahkan tidak semua yang dilakukan oleh Habib itu pasti benar. Di dunia ini tuh nggak ada yang maksum kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang maksum. Nggak maksum itu artinya adalah dia terhindar dari kesalahan. Artinya semua orang itu juga pasti akan melakukan kesalahan. Di titik yang baik, di titik yang benar ya kita ikuti. Gitu. Di titik yang buruk ya kita tolak keburukannya. Jangan hanya karena misalkan dia Habib terus dia marah-marah semaunya kita dengerin juga, ya jangan. Dia ngomongnya nggak karu-karuan, asal dia ngomong wah dia Habib kan harus kita dengerin, ya nggak begitu. Berarti kita juga sebagai itu pinter-pinter menyaring ya. Ya belajar menyaring, betul. Ya belajar gitu ya. Ustadz yang katanya Ustadz ya dalam tanda kutip, yang katanya Ustadz ternyata begitu kita ajak ngobrol gak nyambung juga banyak. Yang katanya Gus banyak melakukan kesalahan ya banyak. Ya nggak ada masalah dengan itu maksud saya. Jangankan itu, maksudnya bahkan Habib misalkan, Habib yang melakukan kesalahan ada nggak? Banyak gitu loh maksudnya. Bahkan Habib itu juga nggak semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang Syiah, ada yang macam-macam gitu. Ya ada gitu, tapi itu masalah nggak? Menurut saya nggak ada masalah. Jangankan itu, Nabi Nuh aja anaknya juga ada yang durhaka kok. Benar. Nabi Lut anaknya juga ada yang durhaka, gitu. Ya terus kenapa kalau memang anaknya Nabi saja bisa salah, nah apakah kemudian cucunya baginda Nabi terus ada jaminan kalau mereka nggak mungkin melakukan kesalahan? Sampai dengan detik ini, saya belum pernah menemukan ada satu penjamin dari Rasulullah maupun dari Allah maupun Rasulullah yang mengatakan bahwa anak keturunan dari Rasulullah itu tidak maksum sama seperti bapaknya atau mbahnya. Artinya anak keturunan Rasulullah itu pasti maksum, tidak melakukan kesalahan sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, saya belum pernah menemukan. Artinya apa? Artinya yang maksum ya hanya Rasulullah yang memang benar-benar dijaga. Anak keturunannya ya tidak seperti Rasulullah maksum. Kalau masalah kemudian menghormati, kemudian menghargai karena ada darah baginda Nabi Muhammad SAW yang mengalir di sana, misalkan mengatakan hal semacam itu, ya menurut saya nggak ada bedanya. Kalau masalah menghormati, menghargai, ya kita semua orang kita hargai, kita hormati. Tapi bukan berarti kemudian hanya karena nasab tadi yang disampaikan, terus kemudian semua yang dilakukan itu menjadi apa ya bahasanya, pembenaran untuk dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak benar. Gitu loh, jadi tameng dia lah. Iya, betul. Ya. Jadi begitu, Rin. Sama kayak ya kamu pernah cerita juga kan, ada ustadz yang ngasih kamu sesuatu.
Oh iya. Oke. Oh, itu kita lanjut lagi ke materi. Pembahasan lagi. Aduh. Nggak mau diceritain dulu itu. Lucu juga itu. Kan sebagian ya kayak tadi contohnya sebutin sebelumnya kan kayak Gus Samsudin ya kan. Ya, kan satu contoh juga, aja. Satu contoh. Tapi nggak semua. Saya potong dulu. Nggak semua Gus kayak Gus Samsudin ya. Yang baik, yang bagus ya banyak. Betul. Yang benar-benar alim, yang ini ya banyak. Ini kan gelarnya yang dipakai itu Pak. Gelarnya yang dipakai. Nah kita kan bisa, misalnya kita pintar menyaring mereka gitu ya. Nah, kan ada juga dia mengaku sebagai ustadz. Kita kan kadang kalau kita sekedar minta apa ya berkah. Keberkahan darinya, doa darinya gitu kan. Kan ada juga sebagian tuh yang ngasih benda-benda sesuatu lah gitu kan. Sebenarnya kayak apa susuk gitu kan, jimat gitu kan. Terus kalau ustadz tuh kan hanya sekedar doa kah? Apakah itu juga sebagai apa namanya? Benda-benda itu jadi ke kita tuh jadi apa ya? Jadi mau apa? Sirik ya? Sirik ya. Jadi gini, sebelum masuk ke situ nih, saya tadi keinget istilah. Jadi di buku yang saya baca, yang tadi saya sebutkan di awal, Jadilah Purnama Kuning, itu karyanya Hilma Anis kalau nggak salah tuh, itu membahas tentang dunia pesantren dan lain sebagainya. Itu buku lama banget tuh, saya juga nggak tahu saya dulu dapatnya gimana. Tapi di situ tuh ada istilah kekudung wululang macan. Kekudung welulang macan. Artinya nutupin pakai welulang itu apa ya? Welulang itu kulit macan. Jadi kadang-kadang orang itu belum jadi macan, tapi karena dia pakai bajunya bapaknya, karena dia pakai bajunya bajunya bapaknya misalkan, karena bapaknya udah jadi macan gitu ya, dia pakai bajunya terus seolah-olah dianggap dia macan juga. Paham nggak di sini? Maksudnya begini, kadang-kadang tuh ada orang yang bapaknya kiai besar, terus kemudian anaknya ini belum jadi apa-apa, tapi karena dia merasa anaknya kiai besar, akhirnya dia merasa bahwa saya juga harus dihormati, saya harus didengar, saya harus diini. Nah itu juga lah yang kadang-kadang terjadi di ya seperti tadi, misalkan Habib gitu ya. Ya Rasulullah siapa yang kurang besar dari Rasulullah kan, kurang besar, tapi karena hanya sekedar merasa bahwa kakek saya tuh orang hebat gitu loh, maksudnya ya kamu juga harus ngormatin saya, padahal kan nggak seperti itu. Nah itulah ada istilah kekudung wululang macan. Nah kita nggak bisa begitu, kita menilai orang berdasarkan orangnya. Ya kamu macan bukan? Nih kalau mungkin kamu anak macan. Meskipun ada istilah, saya masih agak-agak ingat kalau nggak salah dulu Gus Mus juga pernah mengatakan, beliau itu pernah didoakan, dan ini juga saya pernah doain karena saya, liyakun waladul asadi siblan lahiratan. Jadi anak macan jadilah macan, jangan jadi kucing. Jadi liyakun waladil asadi siblan lahiratan. Jadi kamu tuh anak macan, jadilah macan, jangan jadi kucing. Nah istilahnya tadi, bisa jadi kamu memang anak macan, tapi kamu tuh ternyata bukan macan, kucing. Gitu. Artinya apa? Bapak kamu tuh memang hebat, kiai disegani, memang alim alamah, terus kemudian bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya. Ya, tapi kamu kan belum siapa-siapa gitu. Kamu bukan bapakmu gitu loh bahasanya. Atau kamu tadi bahasanya, ya kamu memang kunci istilahnya cucunya Rasulullah, tapi kan kamu bukan Rasulullah. Nah kita sebagai masyarakat juga kita harus melihatnya dengan cara seperti itu. Kita harus adil melihatnya seperti itu. Ya saya menghormati keilmuan ya berdasarkan keilmuan. Saya menghormati karena kebermanfaatannya ya karena kebermanfaatan kamu, bukan karena bapak ibu kamu gitu bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Nah balik lagi masuk ke yang pertanyaan kamu tadi, bicara tentang gelar-gelar seperti itu. Nah itu salah satu yang menyalahgunakan. Ya betul. Menyalahgunakan. Berkedok Ustadz lah. Kayak film drama tuh. Walid ya. Oh iya. Balik lagi ke situ jadinya ya. Dan jadi kedok ustadz, kedok kiai segala macam, nggak taunya dukun.
nggak taunya dukun cabul gitu kan bahasanya segala macam, nggak taunya prakteknya kesyirikan gitu. Ya hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Makanya ya kita juga harus pintar-pintar gitu loh. Kita makanya harus banyak belajar juga supaya tahu batasan-batasan mana yang memang masih diperbolehkan secara syariat dan mana batasan-batasan yang memang ini udah nggak boleh nih. Ini bahaya nih. Yang tadi saya bilang, kamu kan pernah dikasih begitu juga gitu kan sama orang yang tanda kutip ngakunya ya ustadz kan gitu. Makanya saya waktu itu bilang sama kamu, ingat nggak kamu? Saya bilang, kamu dikasih apa dulu? Kayak Semar. Yang semar, ya. Buat pengasihan ya kan, dikasih buat pengasihan. Saya bilang, dia itu bukan ngasih kamu, itu bukan dia baik, saya bilang. Dia tuh lagi menghina kamu, saya bilang. Masa seorang Zaidin nih teman-teman, coba lihat seorang Zaidin yang ganteng begini gitu ya, keren begini, kerjaan ada punya gitu, masa suruh pakai semar mesem, kan menghina gitu loh maksudnya. Artinya kan dia ngatain kamu, kamu tuh jelek sebenarnya nih, kamu butuh ini kan gitu, maksudnya begitu loh Din. Nah jadi ngapain kayak begitu? Udah jelas kalau dibilang syirik nggak itu ya, kamu nilai sendiri aja. Kalaupun kita nggak ngomong syirik, ya katakanlah ada yang belain gitu ya. Kita nggak ngomong syirik, saya bilang aja, saya nggak ngomong kalau itu syirik, kamu dihina saya. Artinya kamu kan dianggap kalau kamu tuh butuh itu. Berarti dia bilang sama kamu tuh jelek sebenarnya. Masa orang kayak begini masih butuh gitu sih gitu kan bahasanya. Gitu loh Din maksudnya. Saya misalkan kayak orang, terus gimana kalau misalkan orang minta doa, orang minta didoain air gitu segala macam. Begini. Boleh nggak sebenarnya kalau secara hukum boleh nggak? Ya boleh. Jawabannya boleh. Boleh. Tapi kalau untuk minta doa, yang pertama, doa di dunia ini yang paling utama adalah orang tua. Jelas itu. Saya yakin semua orang kita sepakat. Ibu terutama. Ibu itu nggak usah kamu datang ke wali, nggak usah datang ke siapapun ibu kamu pasti itu wali. Alam artian doanya pasti didengar langit. Ya itu bahasa. Terus kemudian orang kemudian datang kepada orang-orang tertentu. Orang datang kepada orang-orang tertentu itu biasanya karena menganggap mereka itu punya keistimewaan, karena mereka merasa doa mereka lebih didengarkan Tuhan gitu kan segala macam. Tapi balik lagi seperti yang tadi, apa benar doa mereka lebih didengarkan? Kan kita nggak pernah tahu juga. Dan bahasnya tadi kalau hanya sekedar masalah doa, ya kita juga bisa berdoa, kita bisa langsung berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di lain waktu kita akan bahas tentang doa gitu kan, masalah terijabahnya dan lain sebagainya gitu. Ada alasan-alasan logis, misalkan kenapa doa kita nggak dikabulkan. Terus kemudian apakah doa orang lain ketika orang lain yang mendoakan lebih dikabulkan? Ya itu sebenarnya masih ini saja, masih nggak ada masalah karena selama memang benar-benar orang itu adalah orang yang ya bahasanya memang punya kemuliaan di sisi Allah. Tapi masalahnya kita nggak bisa menilai kemuliaan seseorang di sisi Allah ya, terutama di sisi Allah kita nggak pernah bisa menilai kemuliaan seseorang di sisi Allah karena kita nggak pernah benar-benar tahu gitu loh bahasanya. Ya selama itu masih bahasanya nggak berlebihan, nggak mengkultuskan, gitu kan, masih diperbolehkan kita datang kepada orang yang kita anggap alim. Kita datang kepada orang yang kita anggap alim, terus kemudian minta didoakan. Nggak masalah. Kalau masalah wasilah segala macam, air dan lain sebagainya ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi seperti tadi, tidak kemudian semua ustadz juga bahasanya tadi kan, tidak semua ustadz itu, tidak semua yang bergelar ustadz tuh pasti doanya seperti itu gitu, atau Gus atau Kiai atau Habib dan lain sebagainya. Ya kalau saya pribadi kita melihatnya lebih ke karena kita nggak bisa menilai sih, maksudnya kita nggak bisa menilai seseorang ini seberapa dekat dengan Allah, itu nggak bisa menilai gitu. Tapi boleh cerita sedikit Pak? Ya boleh. Jadi dulu cerita dari ibu saya gitu kan ya. Dulu pas saya lahir itu di rumah awal saya lahir di situ di rumah, karena itu rumah kosong pertama Pak ya. Yeah. Nah
nggak tahu kalau ada penghuninya gitu. Ya, Nah, ya. ada penghuni gitu kan, ada penghuni makhluk halus gitu kan. Saya tinggal di situ dan saya itu masih bayi, mau ini Pak, hampir Kenapa? hampir mau almarhum. Oh gitu. Iya. Alasannya kenapa? Ya karena nggak tahu kalau ibu orang tua itu kedua orang tua saya itu ada penunggunya di situ. Di rumah. Iya di rumah. Nah, Jadi terus? kakak dari bapak saya ngasih tahu, coba bawa ke sini ke orang alim, orang pinter gitu kan. Nah dibawalah saya ke situ kan. Nah udah sampai situ, dilihat, kata ibu saya itu bawa apa? Pakai telur, ditaruh di mangkok, dilihat sama dia gitu kan. Tapi botolnya dari rumah saya gitu. Dilihat ternyata yang di situ tuh ada yang ganggu. Terus kalau bisa pindah rumah, jangan di situ. Terus sementara dipagari pakai garam dulu. Nah terus kita nggak tahu nih Ustadz apa orang dukun gitu ya. Tapi kan dia inisiatif bantu kita ya, nolong kita ibaratnya itu kan. Nah dari situ niat apa? Saya pindah rumah. Alhamdulillah saya sehat tuh Pak. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ya terus. Nah dari orang ini tuh gimana gitu gimana? Ya. Orang ini tuh gimana? Gini, kalau masalah kayak tadi, masalah dukun dan lain sebagainya ya kita tuh bukan orang yang tidak percaya gaib. Saya tuh bukan orang yang nggak percaya gaib. Saya percaya gaib. Saya juga bukan orang yang nggak percaya kalau ada orang punya karomah atau kemuliaan. Enggak, saya percaya sama orang yang punya karomah atau punya kemuliaan. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah cerita sama istri saya, kalau dulu waktu saya kecil, saya sudah SD kalau nggak salah waktu itu, di tempat saya itu, daerah saya tadinya mau ditanamin tebu. Di daerah saya mau ditanamin tebu, nah itu jadi banyak tebu datang lah ya. Nah kita tuh boleh lah ngambil, silahkan mau yang mau makan silahkan gitu kan. Nah maghrib itu saya iniin tebu, mau makan tebu lah. Makan tebu, nyacakin gitu kan. Itu tebu itu ada yang lompat ke mata saya. Ada yang lompat ke mata saya. Itu semalam sakitnya minta ampun, udah dirambang, udah di ini segala macam, itu nggak sembuh-sembuh. Ya memang waktu itu kan daerah saya ya nggak kayak di sini ya. Saya bisa bawa ke klinik atau saya bisa ke rumah sakit yang dekat gitu kan, nggak ada. Sampai malam, sampai akhirnya pagi itu kemudian mau subuh itu saya akhirnya sama Pak ade saya dibawa ke mbah lah, salah satu mbah yang masih agak jauh lah dari tempat saya, datang ke sana. Dan itu udah, memang saya ingat betul, dia itu udah sepuh, nenek udah sepuh. Dia habis sholat subuh terus dia datang, ada apa gitu kan, bahasa ini matanya kelilipan gitu kan, tapi udah semalaman nggak bisa hilang, udah di ini kan. Ya udah, terus dia ambil air, ya mungkin dia baca doa segala macam, terus dia celupin tangannya ke air itu, dikikinin, diambil, dipegang terus diambil, langsung kena keluar itunya. Langsung kena itu yang si tebunya yang masuk. Terus pas dia nginiin, saya masih ingat betul rasanya itu adem banget gitu. Dingin. Ya dingin itu, adem gitu kan. Itu yang sepengalaman saya alami sendiri. Artinya apa? Saya tidak mengatakan bahwa ini apa dia punya jin atau punya apa. Saya juga nggak mengatakan gitu kan. Saya nggak tahu gitu istilahnya. Tapi dia punya skill lah, dia punya kemampuan, dan dia biasa aja, bukan ya nenek-nenek gitu loh. Kalau kita ngeliat itu cuma nenek-nenek aja, tapi kita nggak tahu dia dekatnya sama Allah atau bagaimana gitu. Karena ini kayaknya kayak ini banget, kalau cuma sekali doang diginiin langsung kena gitu loh. Padahal ini udah semalaman udah diginiin, udah dirambang apa, nggak bisa hilang-hilang gitu loh. Balik lagi seperti yang tadi, kita bukan orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Tapi jangan sampai kepercayaan kita ini kepada hal-hal yang gaib itu, kemudian hal ini itu menjadikan kita ini apa-apa itu gaib. Dikit-dikit gaib. Dikit-dikit ganggu jin, dikit-dikit ini, dikit-dikit segala macam. Sampai nanti dikit-dikit orang jualan lagi sepi, namanya orang jualan ya kadang ramai kadang sepi. Oh ini iniin orang, ini kirimin jin, dikirimin orang segala macam. Ya itulah akhirnya banyak kali penyelewengan ya, karena kitanya juga seperti itu. Kita terlalu apa-apa jin, apa-apa ini.
Ya sama-sama barang goib kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah benar-benar tahu loh maksudnya. Namanya juga goib gitu loh. Ya kalau benar-benar tahu ya nyata namanya, bukan goib lagi. Betul. Gitu kan? Ini sesuatu yang benar, yang goib ya kita nggak pernah benar-benar tahu. Ya sudah. Ya, ikhtiar kita bagaimana? Ya secara syariatnya bagaimana? Bagaimana kemudian apa namanya? Apakah sihir itu ada gitu misalkan? Ya riwayat banyak menceritakan bahkan Rasulullah itu juga pernah kena sihir, gitu kan? Tapi juga Rasulullah ngajarin bagaimana caranya kita supaya nggak kena sihir. Penanggulangannya gimana? Surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq gitu kan? Dibacakan ayat kursi dan lain sebagainya. Nah itu kan kita bisa lakukan sendiri. Nah kadang-kadang kita kan sudah tahu tuh hal seperti itu kita juga bisa lakukan sendiri gitu loh. Maksudnya itu kita bisa lakukan secara mandiri. Tapi kemudian hal-hal semacam ini kemudian dimanfaatkanlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang itu nggak ada yang ngerti tentang yang seperti tadi. Ada pasti orang-orang yang punya karomah, punya kemuliaan, punya memang Allah berikan hal-hal yang tidak diberikan kepada semua orang. Tapi saya yakin orang-orang yang begitu itu juga mesti mereka nggak ngumbar-ngumbar. Iya pasti. Benar-benar. Nggak terus tiba-tiba datang, Din, sini. Saya lihat kamu kayaknya belum punya jodoh nih. Saya mau kasih nih. Nggak kayak begitu kayaknya dah. Kalau memang ada orang yang memang dia pikir ini butuh bantuan segala macam, ya mungkin dia akan datang gitu. Atau mungkin dia minta tolong, kita minta tolong. Ya mungkin akan bantu, tapi balik lagi juga dia tahu syariatnya seperti apa. Apakah orang ini yang menyembuhkan? Ya enggak juga, semuanya atas izin dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwasannya seperti tadi, ini seolah-olah kayak ambigu ya. Kok kayak nggak punya sikap ya? Ya memang seperti itu sikapnya harusnya. Ini masalahnya hal gaib. Sesuatu yang kita tidak pernah bisa benar-benar mengerti, namanya juga gaib gitu loh. Nah, kalau kita bisa benar-benar mengerti, namanya bukan gaib lagi gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, lihat bagaimana agama kemudian mengajarkan. Kalau sudah nggak masuk akal atau sudah keluar dari rel-relnya, ya jelas itu musyrik. Misalkan tadi dipegangin inilah, dipegangin itulah segala macam. Tadinya mungkin kita pikir kita kena gangguan jin, datang ke dia pengen disembuhkan, malah jadi tambah syirik, tambah ini dan sebagainya. Hal-hal semacam itu. Ya kita sih juga punya nih buku-bukunya, kayak contoh misalkan ini pengobatan cara Nabi nih. Ini bukunya Ustadz Muhammad Faizar. Terus kemudian ada juga mana lagi ya kitabnya, nah nih Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya kan, tentang ruqyah dan sebagainya. Maksudnya kita sebagai seorang muslim itu ya kita bukan orang yang bukan orang yang benar-benar anti bahwa jin itu nggak ada, jin nggak bisa mengganggu gini. Ya kita percaya, tapi balik lagi seperti yang tadi, bukan berarti terus kemudian kita juga mengkultuskan. Saya yakin lah kalau yang sudah begitu-begitu juga sudah nggak terlalu masuk akal, ya sudah kita tinggalin. Jadi gitu balik lagi ke yang tadi, sikap kita terhadap orang-orang yang mereka itu entah itu Habib, entah itu Gus, entah itu Ustadz atau Kiai atau apapun itu, ya kita juga harus berpikir gitu loh, maksudnya. Betul. Jangan kayak Dewi gitu loh, maksudnya. Main di ini mau aja sama Walid gitu loh bahasanya. Itu makanya sebenarnya saya lihat cuman potongan-potongannya itu film, tapi itu sebenarnya kan ada pelajaran-pelajaran yang harusnya kita tuh bisa mikir gitu loh. Iya betul. Logika kita dimainkan. Iya gitu loh. Jadi logika kita dimainkan. Jadi kita mikir juga gitu loh. Bahwasannya boleh kita menghormati orang, boleh nggak? Boleh. Memang kita harus menghormati orang lain. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu," misalkan. Maka muliakanlah tetanggamu. Ya nggak cuma tetangga, artinya di situ ya siapa saja. Ya yukrim, intinya kita mengikram, kita akhirnya memuliakan, menghormati. Apalagi ya kita memuliakan semua orang, kita menghormati semua orang. Gitu loh. Tapi kemudian jangan kemudian berlebihan dalam hal menghormati sampai kemudian kita mengkultuskan berlebihan. Semua ucapannya kita dengar, semua ucapannya kita turuti, nggak seperti itu. Bahkan dalam dunia medis, dokter itu pun tidak boleh kita dengarkan
secara 100% diagnosanya. Nggak boleh. Kalau misalkan ada dokter tuh memvonis sesuatu, kita nggak boleh langsung dengar 100% mengiyakan diagnosisnya. Kita boleh memilih second opinion. Second opinion itu artinya adalah pendapat kedua. Kita mencari pendapat dokter lain bagaimana. Iya, paham. Gitu loh. Ya. Sampai misalkan udah di beberapa dokter diagnosanya sama, baru ya kita boleh nggak percaya gitu loh maksudnya. Betul. Kita boleh nggak yakin sama satu pendapat dokter gitu loh. Nah ya begitu juga dengan tadi. Kita boleh kok nggak 100% percaya dengan, apalagi orang yang misalkan dia mengaku Habib lah, kita boleh nggak beda pendapat dengan beliau tuh boleh. Boleh kita nggak sependapat dengan Ustadz, dengan Gus, boleh nggak boleh, gitu maksudnya. Karena kan sumber referensi kan banyak ya Pak ya. Iya. Kita cari-cari mana yang logika kita masuk akal nih, gitu kan. Benar. Dan tadi ada second opinion, kita cari, coba pendapat lain bagaimana, pendapat yang ulama yang lain bagaimana, apakah ini berlebihan atau tidak, gitu. Namun kita bisa menimbang dan kita bisa mana yang paling logis, mana yang paling memang bisa diterima akal sehat, mana yang bisa memang benar-benar istilahnya secara syariat misalkan gitu ya, secara syariat juga paling sesuai, mana yang tadi kayak film itu kan judulnya bid'ah gitu kan. Ya kita gunakan seperti itu. Kita tidak serta-merta menolak, tapi kita juga jangan serta-merta kemudian menerima segala sesuatunya. Gitu. Cek dulu deh. Apa nih? Ini apa nih? Apa yang dia kasih nih? Gitu. Kalau dia kasih racun ya masih kita makan. Kan betul. Maksudnya. Mau siapapun itu. Balik lagi, mau siapapun itu. Mau dia Habib, mau dia Ustadz, mau dia Kiai, mau dia Gus, mau dia dukun sekalipun gitu. Apalagi dukun lah udah jelas. Jadi seperti itu. Ya. Kurang lebihnya begitu ya, teman-teman. Ternyata udah agak panjang nih. Lama ya. Lama ya. Ya, jadi saya berharap dari video ini teman-teman juga bisa menilai bahwa bukan menilai, sama-sama berpikir ya. Pikir secara logis. Betul, kita bisa berpikir secara logis. Kita tidak pernah membenci siapapun. Kita tidak pernah membenci para habaib. Kita tidak pernah membenci Gus, Kiai, Ustadz atau apapun itu gelarnya. Tapi balik lagi seperti tadi, kebaikannya patut kita hormati, kita hargai, dan nggak cuman semuanya, nggak cuman Gus Kiai, semua orang kebaikannya patut kita hargai, kita hormati. Tapi keburukannya juga jangan kemudian diterima secara mentah-mentah hanya karena mereka gelarnya seperti itu. Betul. Bahkan kadang-kadang gelar itu juga diberikan oleh orang-orang yang juga nggak paham. Gitu. Kayaknya banyak Ustadz ya. Makanya kalau ada yang manggil saya Ustadz, jangan dengerin. Nah, saya nggak akan denger tuh, kecuali kalau memang bener-bener ada. Kalau zaman dulu tuh ada ininya, ada bahasanya udah diakui dari para ustadz-ustadz itu yang memang bener-bener, nah itu barulah mungkin. Dan dia memang ajar di situ, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Kalian juga boleh nggak percaya sama omongan saya. Kalian juga boleh nggak setuju dengan apa yang kita obrolin ya kan? Karena masing-masing punya pendapat masing-masing. Iya, boleh nggak setuju juga boleh. Tapi balik lagi kita coba di cross check, coba kita ini. Kalau ada yang baiknya ya dengerin, kalau nggak ada ya nggak usah. Betul. Gitu aja. Oke, cukup mungkin pertemuan kita buat hari ini. Punya udah cukup panjang juga nih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Din ya. Setiap hari Rabu jam 5 sore. Jangan lupa tonton podcast Goresan Kisah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.